Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah. Wa la awla wa la quwata illa billah. Pada kita masih berlanjut di kitab Ihya Ulumuddin, terakhir masih dalam Kitabul Ilm, itu tentang ilmu fardu kifayah, ilmu yang terpuji dan tercela, yaitu ilmu fardu kifayah. Dan di situ beliau membahas tentang, setelah membahas bahwa ilmu fikih dan ilmu dunia, beliau diminta untuk merinci apa ilmu akhirat itu. Maka beliau merinci ilmu akhirat itu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah sudah dibahas kemarin, terakhir kita membahas amal qismu tsani bahwa ilmu muamalah. Ilmu muamalah tidak lain adalah ilmu tentang kondisi-kondisi hati kita, kondisi batin kita yang terpuji atau yang tercela. Terpuji, sabar, syukur, sebagainya. Yang tercela sudah dirinci kemarin 57 sifat. Khauful faqr, sukhtul maqdur, al-ghil wal higid, al-hasad dan sebagainya, sampai kepada fahadhihi wa amtaluha. Maka ini yang disebut dari sifat-sifat yang terpuji dan tercela itu, yang kurang lebih itu 57 khisal, 57 hal. Sab'a wa khamsuna ala fi izalati anil qalbat tasul kamal. Kalau bisa menghilangkan 57 sifat yang tercela tadi, maka itulah kesempurnaan. Ya, mudah-mudahan Allah menolong kita, amin ya rabbal alamin, untuk mengamalkannya. Maka ini sifat-sifat hati yang yang disebut tadi, terutama yang terakhir, yang itu yang sifat-sifat tercela itu, wa amtaluha dan semisalnya min sifatil qalbi, daripada sifat-sifat hati, magharisul fawahish. Ini adalah tempat tumbuhnya al-fawahish, sifat-sifat keji, perbuatan keji. Wa manabitul a'ma, secara bahasa semua yang jawazal had, melampaui batas, itu fawahish, fahisyah. Wa manabitul a'malil ma'dzurah, semua itu adalah tempat tumbuhnya perbuatan-perbuatan dilarang secara syariat. Wa addadiyah, dan tempat tumbuhnya lawan-lawannya. Wa yal akhlaqul mahmudah, itu wa addadua wa yal akhlaqul mahmudah, wa addadua ya, dan addadua, dan adapun lawan daripada semua yang disebut itu akhlaqul mahmudah, itu akhlak yang terpuji, itu mamba'ut ta'ati wal qurbat, itu adalah sumber ketaatan dan kedekatan, amal-amal qurbah, amal-amal kedekatan pada Allah SWT. Ya. Fal amalu wal ilmu bi wujudi hadhil umur. Di situ ada isyarat. Imam Ghazali menggunakan kalimat magharis. Magharis, tempat tanamnya, tertanamnya sifat-sifat fawahish, magharis. Ya, pada sifat yang buruk beliau menggunakan kalimat magharisul fawahish. Ketika ketaatan beliau menggunakan manba atau manbat, tempat tumbuhnya taat. Manabitul a'mal, manabit, beliau menggunakan kata manabit. Karena itu tadi, sifat jelek itu gampang sekali tertanam. Tapi kalau sifat baik itu harus manbat, harus tumbuhnya itu harus dirawat ya, sehingga tumbuh. Ya. Ya kan? Enggak perlu les. Orang tuh hasud tuh enggak perlu les. Iya. Tapi untuk menghilangkan hasud, untuk orang itu sabar, syukur, itu perlu latihan. Kemudian fal ilmu bi hududi hadil umur wa aqaiqiha. Maka ilmu tentang hudud, batasan perkara-perkara yang tadi disebut, dan hakikat-hakikatnya. Ya. Asbabnya, sabab-sababnya. Wa thamaratiha, buah-buahnya. Wa ilajiha, cara pengobatannya. Huwa ilmu akhirah, itulah ilmu akhirat. Ya, baik yang sifat baik, syukur. Apa sih pengertian syukur itu? Apa sih hakikat syukur? Apa sih sebab-sebab yang bisa menghantarkan kita kepada syukur? Apa buahnya syukur? Apa ilaj? Bagaimana cara memproses kita supaya bisa syukur? Atau sebaliknya, sifat yang buruk. Ya, higit, apa itu? Atau hasud, apa itu? Iri sih. Apa hakikatnya iri? Apa sebab-sebab orang kok bisa iri? Apa buahnya? Bagaimana cara mengatasinya? Maka sebelum cara mengatasinya,
beliau urut dulu dari mulai hakikatnya. Setelah hakikat baru sababnya yang mengantarkan kepada, karena namanya pengobatan itu adalah melawankan sabab itu tadi dengan kebalikannya kan gitu. Orang kan kalau darah rendah kan harus dilawan dengan yang bisa menaikkan darahnya kan gitu. Sama, mirip kata Imam Ghazali, pengobatan hati pun mirip dengan pengobatan fisik. Jadi harus diketahui sababnya dulu, baru dilawan, dihantamkan kepada sabab ini. Nah, gimana orang mau mengatasi hasud, dia tidak ngerti sababnya. Dari mana sumbernya hasud itu? Ya, harus tahu sababnya dulu. Bahwa fardu ainin fi fatwa ulamil akhirah. Dan dia, ilmu tentang ilmu akhirat ini yang disebut tadi itu fardu ain menurut fatwa ulama akhirat. Ya. Bukan ulama dunia. Ulama dunia tidak memfatwakan ini wajib. Ulama akhirat memfatwakan sifat apa? Hal-hal tersebut wajib. Ilmu tentang hati ini fardu ain. Wal muridu anna halikun bisatwati malikil muluki bil akhirah. Dan orang yang murid mengo, ya orang yang menyimpang dari daripada apa? Hudud ini tadi, ilmu akhirat ini, halikun itu binasa. Bisatwati malikil muluk, dengan azab atau siksa daripada malikil muluk, sang raja di raja di akhirat. Kama anal murid anil amali dhahirah, sebagaimana orang yang menyimpang dari amal zahir, halikun bisa ini dunia, dia akan binasa dengan pedangnya penguasa dunia, bihukmi fatwa fuqaha dunia, dengan hukum fatwa fuqaha dunia. Orang nikahkan sholat, tariku sholat, jadi kalau disuruh taubat dan taubat, dalam hukum Islam harus dihukum bunuh. Sebagaimana orang yang mengu, orang yang menyimpang dari amal zahir, dia bakal binasa dengan pedang para penghukum dunia, dengan fatwa ulama dunia. Maka orang yang menyimpang dari ilmu batin, ilmu hati ini, dia akan binasa nanti di hadapan Malikil Muluk, raja di raja. Itu Allah SWT. Semoga kita selamat, ya amin. Dan ditolong dua-duanya, ya zahir ya batin, amin ya rabbal. Fanadharul fuqaha, maka pandangan fuqaha fi furudil ain bil idhofati ila sholai dunia. Pandangan fuqaha dalam fardu ain itu disandarkan kepada kemaslahatan dunia. Wa hadza bil idhofati ila sholai akhirah, sedangkan ilmu akhirat ini disandarkan kepada kebagusan akhiratnya seseorang. Walau su'ila faqihun, seandainya ditanya seorang faqih, ahli faqih, an maknan min hadzal ma'ani, dari satu makna daripada makna-makna atau sifat-sifat yang tersebut tadi, daripada hikir, asud, iri dan semacamnya, hatta anil ikhlas, sampai ditanya tentang ikhlas, matalan umpama misalnya, awani tawakkul, atau ditanya tentang tawakkul itu apa? Apa tawakal itu kalau ditanya kepada ahli fikih? Awan wajil i'tiraz yani riya, atau ditanya tentang cara menjaga diri dari riya bagaimana? La tawaqqafa fihi, dia akan berhenti padanya. Ma'ana fardu ain, padahal itu fardu ain bagi dia. Bagi si mufti. Alladzi fi ihmali halaku fil akhirah, yang mana dalam peneledorannya akan ada halakuhu, kebinasaannya di akhirat. Walau saltu anil li'an wa dhihar, kalau kau tanya dia tentang hukum li'an, hukum zihar, wasabqi wa ramyi, hukum perlombaan, hukum ramyi, perlombaan memanah. Ya. La saroda alaika mujaladat, dia akan menjelaskan kepadamu berjilid-jilid hukum. Tapi kalau tanya tentang ikhlas, dia Anda akan bisa jawab. Padahal itu fardu ainnya dia. Tentang ikhlas ini. Saroda mujaladat, min tafri'at, berjilid-jilid daripada pencabangan permasalahan ad-daqiqah yang halus-halus. Alati tangqadid duhur, yang habis masa, walai tajura semina, dan tidak diperlukan pada satu pun daripada yang sudah dia istimbatkan itu. Belum tentu terjadi yang ditulis di kitab fikih itu, belum tentu semua terjadi, tapi dia sudah tulis. Tapi yang dia butuhkan dari ilmu hati, dia kosong. Padahal itu fardu ain. Wa ini ihtija, jika diperlukan pun fatwanya ulama seperti ulama dunia itu, lam yaklul balad amma yakum biya, tidak kosong negeri dari orang yang menegakkan dengan ilmu tafri'at tadi. Masih ada banyak zaman Imam Ghazali. Beliau mengatakan begini karena zaman itu ya, banyak orang sibuk dengan ilmu fikih supaya jadi mufti, supaya jadi orang yang menganukan wakaf, anak yatim semua.
kan putus syarat dia ilmu fikih. Sehingga ilmu beliau mengeluh di tempat yang lain, di Ihya, di sini tempat yang lain. Di Ihya mengeluh tentang nggak adanya dokter muslim. Padahal ilmu kedokteran juga fardu kifayah. Tapi kenapa mereka lebih milih fardu kifayah dari fikih, kata beliau. Padahal fakihnya waktu zaman itu, fakihnya banyak. Kalau mereka milih itu malah kedokteran malah tidak dipilih. Sehingga kita susah, kata Imam Ghazali. Kalau mau tanya tentang puasa, sakitnya orang puasa kepada dokter muslim, kita tidak dapati dokter muslim. Kecuali dari Yahudi atau dokter dari Nasoro. Itu yang dikeluhkan oleh Imam Ghazali di beberapa tempat di Ihya. Hanya boleh mengecam ketika itu tentang orang yang cuma belajar fikih saja, tapi ilmu fardu kifayah yang lain tidak dipedulikan. Cuma fikih saja. Atau ilmu fardu ainnya malah terlantar. Wa yakfi mu'na tata'afiyah. Dan sudah mencukupi. Man yakumu itu tadi akan mu'na tata'af. Akan ongkos kepayahan fiya padanya pada tafriyah dan fala yazal yata'afiyah lailun nahar. Dia senantiasa memayakan diri padanya malam dan siang fi hifdzi wa darsih, dalam menghafalnya dan mempelajarinya, wa yaqulu amma huwa muhimun nafsih, dan dia lalai dari apa-apa yang dia huwa, yang ma itu merupakan muhimun nafsih, kepentingan dirinya sendiri fi dalam agamanya. Itu ilmu akhirat tadi, ilmu hati. Wa daruji abi, apabila dia dirujuk tentangnya, tentang masalah ilmu yang dia muhim ini, qala dia mengatakan istaqaltu bihi li'annahu ilmu din wa fardhu kifayah. Saya sibuk dengan fikih karena fikih ini ilmu agama dan fardhu kifayah. Yalabbis ala nafsi, dia menyamarkan atas dirinya sendiri, menipu atas dirinya sendiri, walau ghairi, dan atas orang lain, fi ta'alluli, dalam mencari-cari alasannya itu tadi. Oh ini ilmu fikih ini fardhu kifayah, saya sibuk dengan ilmu fikih ini. Bertanya tentang ilmu akhirat. Wal fatinu ya'lam anna law kana qurudu ada agen. Masuk ya. Sampai situlah. Surah Al-Fatihah.